Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyida Fretunisa, NPM 22250018, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam yang berjudul Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Al-Quran, As-Sunnah, dan Para Ulama. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Untuk dapat mengetahui secara mendalam definisi pendidikan Islam, harus dikaji dari sisi bahasa dan istilah, karena pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan sendirinya pembahasan definisi ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis, serta mendapat para filosof dan para ahli pendidikan. Kata-kata dan istilah pendidikan dalam pendidikan Islam sangat beragam. Karenanya penjelasan kata dan istilah-istilah pendidikan dapat dijelaskan dengan rinci dari tujuan bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain. Yang pertama yaitu pendidikan Islam menurut bahasa. Dalam bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang berawalan pe dan berakhiran an, yang berarti perbuatan, cara, dan sebagainya. Kemudian dalam bahasa Arab berasal dari kata robba yarubu yang artinya bertambah dan berkembang. Kemudian dalam bahasa Inggris pendidikan berasal dari kata education yang berarti proses pengembangan atau bimbingan yang sistematis. Jadi, pendidikan Islam atau tarbiyah secara bahasa dari keterangan di atas adalah kegiatan dan aktivitas mengembangkan yang berlangsung secara bertahap mencapai kesempurnaan. Kemudian yang kedua yaitu makna lain tarbiyah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat beberapa kata yang hampir semakna dengan kata tarbiyah itu sendiri. Yang pertama yaitu taklim. Taklim berarti kegiatan pendidikan yang berfokus transfer ilmu pengetahuan yang membawa petunjuk. Kemudian yang kedua yaitu takziah atau membersihkan jiwa, yaitu terkait dengan pendidikan karakter dan kepribadian agar menjadi soleh dan bersih. Kemudian yang ketiga yaitu ta'dib. Ta'dib berarti memberi adab atau berperilaku yang baik. Istilah ini adalah kegiatan pendidikan yang konsen dan lebih cenderung pada pembinaan adab tingkah laku dan akhlak. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan menurut istilah. Secara istilah, kata pendidikan berbeda dengan makna bahasanya. Para filosof barat dan muslim memahami konsep pendidikan adalah proses menyiapkan, mengembangkan, dan sebagainya terhadap diri dan jiwa manusia. Sebagaimana menurut Plato, bahwa pendidikan adalah memberikan keindahan dan kesempurnaan jasad dan ruh manusia. Sedangkan menurut Aristoteles, pendidikan adalah menyiapkan akal untuk memperoleh ilmu, sebagaimana menyiapkan lahan untuk menanam tanam. Adapun menurut filosof Muslim Ibnu Sina, bahwa pendidikan adalah kebiasaan yang berarti melakukan sesuatu secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian yang keempat yaitu pengertian pendidikan Islam secara umum. Pendidikan Islam adalah sebuah usaha sadar dan proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta menjadi optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pendidikan Islam lebih luas dan universal, karena pendidikan Islam adalah pendidikan yang berusaha membina dan mengembangkan semua potensi peserta didik secara integral dan menyeluruh, meliputi akal, ruh, fisik, moral, dan etika, sosial, iman, dan ketakwaannya, sehingga menjadi manusia yang seutuhnya bahagia di dunia dan di akhirat.
Menurut Said Ismail Ali, pendidikan adalah seluruh konsep yang saling terkait dan terpadu berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam bentuk proses dan metode-metode praktis yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk memiliki perilaku tertentu yang sesuai dengan akidah Islamiyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukanlah sekedar mengembangkan potensi tertentu dalam diri siswa berupa ranah kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik, melainkan lebih dari itu juga membina seluruh potensi manusia seperti potensi iman dan bertakwa, akhlak dan moral, serta kemampuan bermasyarakat. Kemudian yaitu konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah salah satu konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi sehingga mengarahkan pada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan yang menyimpang. Karena Islamlah pendidikan memiliki misi sebagai pelayanan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Secara universal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada seluruh umat manusia agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu berarti bahwa ajaran Islam bukan hanya mencakup satu aspek saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang intinya adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek ajaran Islam dalam kehidupan manusia adalah pendidikan Islam yang tentunya seluruh konsep pendidikannya diambil dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, serta penalaran hasil para ulama. Ada dua pembahasan tentang konsep pendidikan Islam, yaitu yang pertama, konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri. Islam telah menawarkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kondisi seluruh umat manusia, baik kondisi sosial, psikologis, maupun kondisi lainnya yang mampu memenuhi tujuan aktualisasi diri manusia. Kemudian yang kedua yaitu konsep pendidikan Islam tentang perkembangan. Pendidikan Islam yang meletakkan segala perkara dan posisi yang alamiah, memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal, yaitu penghambaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Kemudian yaitu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan umum pendidikan Islam, tujuan dakwah Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia hanya satu, yaitu membina umatnya agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Nahl ayat 36, Quran surah Al-Anbiya ayat 25, Quran surah Al-Baqarah ayat 21, dan surah-surah lainnya. Dari ayat-ayat tersebut, seluruh nabi dan rasul mengajak dan membina umatnya menjadi manusia yang mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya. Yang pertama, menurut Ibnu Sahnun mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengenal Allah dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fokus pendidikannya adalah mempelajari Al-Quran dan hadis disertai ilmu-ilmunya. Kemudian yang kedua, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, ia merumuskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam tidak lain adalah membantu dan membina seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja untuk hari akhirat.
Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam yaitu untuk mempelajari Al-Quran, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu tujuan khusus pendidikan Islam. Tujuan khusus pendidikan Islam adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para pendidik dari siswanya, seperti kemampuan, kompetensi, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran lewat sekumpulan mata pelajaran, media dan metode pembelajaran, serta strategi dan model belajar yang diajarkan dan diaplikasikan di sekolah. Al-Quran menjelaskan ada 3 unsur manusia, yaitu akal, hati, dan jasad, yang merupakan kunci kesuksesan bila dididik dengan baik, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 247 dan Quran surah Al-A'raf ayat 179. Tujuan khusus ini adalah penjabaran tujuan umum dalam bentuk khusus dan terperinci dalam materi pelajaran serta semua faktor pendukung proses pembelajaran seperti media, metode, dan sebagainya dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan umum. Menurut Majid Al-Khilani, bahwa tujuan khusus pendidikan Islam harus fokus pada pembinaan individu yang soleh, yaitu individu yang memiliki kemampuan akal dan pikiran yang baik, serta mampu melakukan amal soleh. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari kajian Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dipaparkan, serta pandangan-pandangan para ulama kontemporer tentang konsep dan tujuan pendidikan Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam digali dari sumber Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam adalah salah satu konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi, sehingga mengarahkan pada manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang memperoleh diri dari pendidik muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang pribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sedikit materi tentang konsep dan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.